Hai guys, shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video saya ini, ya, saya ucapkan hari itu ya, selamat pagi, siang, sore, malam aja gitu loh. Ketika kalian menontonnya pagi, saya ucapkan selamat pagi, dan seterusnya. Ketika siang, saya ucapkan selamat siang, sore dan malam kali ya, begitulah maksudnya. Oke guys, pembahasan video kali ini adalah jangan menghujat Roh Kudus. Kenapa saya bilang jangan menghujat Roh Kudus? Karena sesuatu hal yang sangat penting ya. Itu berhubungan juga dengan keselamatan semua orang gitu loh, termasuk saya juga. Karena tercatat di Alkitab, menghujat Roh Kudus itu apa ya dibilang? Salah satu dosa yang paling besar dan tidak terampuni. Saya di sini bukan mau menghasut siapapun untuk masuk Kristen, untuk percaya Yesus ataupun apa ya. Pokoknya semua orang bisa menonton ini. Saya tidak mau menyuruh mengadu domba atau menistakan agama siapapun di sini ya. Kalian simak omongan saya, bahasa saya. Oke, kita teruskan. Di Alkitab pernah saya baca, menghujat Roh Kudus tidak dapat ampunan, tidak selamat gitu loh, binasa ya. Ya bahasa Alkitab beda lah dengan bahasa saya. Yang saya gunakan ini bahasa saya ya sehari-hari. Kalau bahasa Alkitabnya kan beda gitu loh. Bisa dibilang lebih formal lagi, lebih sopan, lebih halus lagi gitu loh. Ini kita kan biar lebih mudah dimengerti gitu loh. Kita kan manusia biasa lah gitu. Kita bukan Roh Kudus yang bisa mengerti bahasa Alkitab. Nah, kelas 4 SD ya guys, saya benar-benar itu benar aktif banget 3 kali. Mulai dari kelas 4 3 kali bolak-balik saya baca sampai kelas 6 SD ya. Sampai kelas 6, 2 tahun 3 kali habis saya baca. Dan bacanya saya nggak langsung apa ya dibilang surat 1000 ayat gitu, enggak. Sesuai aturan aja. Ketika saya mendengar suara itu saya baca, ada masalah di sekolah saya baca-baca, pokoknya saat teduh baca, pokoknya gerakan hati aja lah gitu loh. Kalau kita nggak mood baca itu ya nggak ada gunanya gitu loh ya kan, udah nggak ngerti, nggak nyambung apalah segala macam gitu. Bener-bener pertama kali baca sekali, apa nih cerita gitu kan, bikin emosi, beneran gue emosi. Kelas 4 SD, anak masih remaja ya, iya tau lah pemikiran remaja, labil apa segala macam gitu, masih emosi susah dikendalikan gitu. Gak ngerti juga baca ini. Jadi ayat yang membuat saya bingung awalnya itu, masih manusia pertama kan yang diciptakan Adam dan Hawa ya di Alkitab itu. Lalu Adam tidur, diambil dari tulang rusuknya Hawa gitu kan, lalu jadilah gitu loh. Nah, Allah memberkati mereka melahirkan anak si apa? Kain dan Habel. Ya kan? Nah, terus guys, saya baca lanjut, saya semakin bingung. Ya. Ini kalau saya bikin bahasa saya kayak formal kali gitu loh. Kita ganti-ganti aku gue nggak apa-apa juga ya, campur-campur aduk. Jadi gue baca itu lucunya gini, namanya gue anak kecil kan gitu, kelas 4 SD itu masih apa ya, pikirannya masih polos tahu, nggak ngerti yang hubungan ini itu gitu kan. Tapi waktu itu gue udah cerdas banget otaknya, kelas 4 SD. Tiba-tiba waktu saat baca itu otak gue berjalan gitu loh. Seharusnya kelas 4 SD nggak bisa gitu kan, tapi pikiran otak gue udah gini, kan anaknya Adam dan Hawa menikah, anaknya Kain dan Habel. Si Kain laki-laki apa bukan ya, si Habel itu perempuan apa bukan ya, gitu-gitu kan, laki-laki atau sama-sama laki-laki atau perempuan. Nah, nggak ngerti kan, soalnya nggak ngerti juga baca Alkitab ini gimana gitu kan. Nah,
Setelah mikir-mikir, kayaknya Kain dan Habel, dari namanya laki-laki sih. Terus kalau kita keturunan Adam dan Hawa, si Kain nikah sama siapa? Si Habel nikah sama siapa? Itu pertanyaan kan saat baca itu. Setelah baca-baca lanjut, ternyata si Kain membunuh si Habel. Loh, si Habel mati, terus si Kain ini nikah sama siapa? Terus kita keturunan siapa gitu loh, kok Adam dan Hawa. Terus anak-anaknya Adam dan Hawa nikahnya sama siapa? Nah, ternyata setelah saya bertanya sama adalah seseorang ya yang memang mendalami Alkitab juga. Itu udah lama banget ya baru bisa saya mendapatkan jawaban itu. Karena dulu saya nggak kompak ya dengan gereja kami gitu loh, mau bertanya pun gitu. Sampai kelas 6 saya nggak bertanya dengan siapapun. Setelah saya tamat SMK lah, tahun 2010 ketemu sama seorang hamba Tuhan yang wah, memang benar-benar deh menurut gue imannya itu, dia Batak, menikah dengan pendeta juga. Sekarang udah nggak tahu di mana ding, nanti sok tahu pula gue ya. Pendeta itu marga Lumban Tobing dan istrinya Boru Panjaitan. Aku dengarnya gitu, gue dengarnya gitu. Kalian cari tahu aja ya. Itu luar biasa banget imannya. Dia yang menjelaskan kepada gue segala sesuatu yang ingin gue tanyakan waktu kelas 4 SD sampai kelas 6 kan 3 kali baca habis. Gue belum ngerti mau nanya siapa gitu kan, Roh Kudus. Soalnya dulu nggak peka, gimana ya, ada pun suara kalau gue nggak lihat orangnya gue nggak percaya gitu loh. Jadi suara Roh Kudus itu sering sih ngasih tau gini, tapi namanya kita udah baru baca, nggak ngerti, nggak tahu yang nuntun gimana gitu kan. Terkadang gue ngerti, terkadang enggak. Tapi yang pertanyaan ini yang khusus kita menikah dengan siapa sih, Kain dan apa, pokoknya gue nggak ngerti. Setelah gue bertanya sama pendeta yang marganya Lumban Tobing itu, semua dia jelaskan. Wah, benar-benar, oh, ilmu gue nambah nih, gue jadi cerdas ya. Dari situ latih iman semakin naik level. Puji Tuhan, ternyata mungkin Tuhan ngutus dia untuk gue, untuk ya itulah, semakin mendekatkan surga ke sini nih, di atas kepala nih. Puji Tuhan, selalu ada jalan ya. Makanya buat kalian kalau ingin mendalami Alkitab ya, mendingan minta tuntunan Roh Kudus, berdoa gitu kayak gue. Nggak pernah kayak istilahnya kita nggak ngerti tiba-tiba bertanya sama orang sembarangan akhirnya disesatkan. Itu jangan sembarangan bertanya apa ya, penafsiran Alkitab ini gitu, jangan. Mendingan langsung kepada yang berapa ya, yang dibilang kepada yang berhak menjelaskannya gitu loh, yang lebih berhak, Tuhan lah ya kan. Setelah kita nggak peka juga, nggak bisa ngerti, dia akan mengutus, mendatangkan seseorang untuk membuat kita mengerti gitu. Pokoknya istilahnya dia awalnya mengirim Roh Kudus, tetap juga kita kurang peka, dia akan mendatangkan dulu orang yang kita lihat, baru semuanya tidak akan ada penipuan. Tapi kalau kita bertanya langsung kepada seseorang, bisa jadi kita ditipu, disesatkan. Tapi kalau kita langsung berhubungan kepada surga ya, si iblis nggak sempat untuk merusak kita gitu loh, mengacau balau, mengadu domba, menyesatkan, nggak akan sempat, karena kita langsung berhubungan sama Sang Pencipta. Makanya kalau mau mengerti tentang Alkitab, mempelajari Alkitab, mendalami Alkitab, jangan sekali-sekali belajar langsung kepada manusia. Itu sangat dilarang. Berdoa dulu kepada Tuhan ya. Kalau boleh pun, kalau mau, kalian harus berpuasa. Gue sering, maksudnya maaf, puasa itu nggak usah diomong-ngomongin sama orang. Hubungan kita sama Tuhan aja, cukup Tuhan aja yang tahu. Cara gue berpuasa gitu sesuai yang di Alkitab. Nggak ada orang yang tahu. Ketika gue menyumbang juga nggak ada yang tahu kan. Gue sering nyumbang, makanya gue miskin. Ya kayak gini lah, gembel. Kalian bilang gue sampah segala macam ya, tukang cuci piring, kerja di mana-mana dipecat. Gue nggak peduli, nggak ada yang berteman sama gue, nggak ada yang mau, puji Tuhan ya. Cuman Tuhan yang mau, puji Tuhan. Gue juga nggak suka berteman dengan siapapun ya.
Bukan mau merendahkan, tetapi lebih gampang berbuat dosa jika kita berteman, apalagi berteman dengan orang yang tidak tepat. Ngeri ya, itu dia. Mending berhubungan langsung sama penghuni surga. Kayak gue difitnah sana sini ya, kerja dipecat, itu gara-gara apa? Nggak tahu, bukan urusan gue, nggak penting. Gaji gue bermasalah terus. Ini baju nih, lihat, ini baju bekas gue beli harga 10.000. Mau dipakai kerja nggak tahu mau pakai baju apa. Tadinya gue punya baju ya lumayan lah, harga 50, pernah kerja di office kan, pernah kerja di mana gitu lah, pokoknya bagus lah kerjaan gue, because I'm smart gitu loh. Saya tamatan SMK memang, tapi saya pintar, dari keturunan orang pintar. Bapak saya pun pintar, almarhum ya, bapak saya PNS, dari keluarga kaya. Tapi saya dari lahir kurangan makan terus, sumpah demi apapun. Katanya hidup di dalam Tuhan serba sederhana, berkecukupan ya kan. Tapi bohong, gue kurangan terus, kurangan makan. Gue di depan kalian ini pura-pura nih, pura-pura happy, pura-pura bahagia, biar nggak dikasihani. Mama gue dulu, aduh ditipu sana sini, sakit. Pokoknya hidup kami hancur terus lah gitu. Gak pernah. Kalaupun kami happy itu pura-pura. Ya, jujur ya. Melatih diri untuk mengucapkan syukur di tengah badai. Hidup kami selalu kena badai. Dari kecil. Umur 5 tahun gue nyuci piring, nyari keong gitu, yang bantu orang tua. Udah ini itu udah jadi kayak pembantu lah. Nyapu, ngepel, mama gue kan harus kerja, cari uang. Ya, kayak gitulah. Dari kecil sampai besar sekarang. Jadi udah nyuci piring dari umur 5 tahun. Dan sampai sekarang pun. Jadi kalau kalian bertanya apa profesi gue, tukang cuci piring. Ya, hidup kami sakit banget lah. Bukan mau curhat sih, cuman mau ceritakan keadaan hidup di dalam Tuhan itu gimana. Kami nggak berlebihan gitu. Nggak tahu kenapa. Tapi gue tetap mendalami Alkitab. Gue tetap apa ya dibilang, ya sesuai ajaran Alkitab lah, puji Tuhan gitulah gitu. Roh Kudus menuntun gitu. Terkadang kita manusia kan, kita hidup di dunia masih gitu kan, kita masih hidup di dunia, kita apa ya dibilang, masih hidup di dalam daging lah gitu loh. Ini masih ada daging gini nih, dicubit nih daging sakit gitu loh. Tetapi kalau perintah Alkitab, kalau kita dicubit nggak boleh balas, tapi itu sakit rasanya. Kita tak mau cubit orang karena kita nggak mau dicubit gitu loh. Kenapa ketika kita dicubit kita nggak boleh balas, kita harus mengampuni. Ya itulah ajaran Alkitab itu, nggak gampang guys, sakit banget. Jadi gue sampai detik ini nggak pernah nyuruh orang masuk Kristen. Kenapa? Karena nggak ada gunanya nyuruh orang masuk Kristen tapi nggak ngerti siapa itu juru selamat. Gue hanya, kemanapun gue pergi ya, gue hanya pernah mengatakan kepada kawan-kawan gue, tapi melalui kesaksian gue ya, gue cerita Yesus Kristus itu adalah juru selamat ya. Tuhan yang menjelma jadi manusia. Gila mereka, hah katanya, manusia kok dibilang Tuhan, katanya gitu. Jadi ya, gue udah terkenal Kristen gila, kemana-mana pun pergi ya gue Kristen gila karena gue bilang Yesus Kristus Tuhan. Kenapa gue bilang Yesus Kristus Tuhan? Apa karena gue baca di Alkitab? Oh no, karena iman. Gue mengalami Tuhan, udah banyak perbuatan dia. Gue gak bohong. Kalau gue ceritakan semua pengalaman gue tentang Tuhan ya, kebaikan Tuhan, gak cukup 2 tahun.
soalnya usia gue sekarang 30 tahun. Ya, dari kecil udah mengalami Tuhan, bayangkan aja. Setelah kelas 4 SD tahu Tuhan itu Yesus Kristus. Dari balita, sejak tahu dunia, gue nggak tahu nama Tuhan. Yang gue tahu ya Tuhan aja, Tuhan. Bahkan Tuhan Allah nggak ngerti juga bilangnya. Kelas 1 SD baru tahu. Gara-gara kan udah sekolah nih, terus suruh ke gereja, sekolah minggu, ngerti Tuhan Allah. Akulah Tuhan Allahmu, serukut Tuhan kita yang gitu. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Itu baca hukum Taurat kan. Nah, pada tahun berapa itu ya? Sedikit cerita tentang kebodohan saya ya dulu. Ya manusia nggak ada yang pintar kan, bodoh semua. Tapi kalau dipandang segi pintarnya banyak yang pintar juga. Tapi kalau dipandang dari segi kebodohan mayoritas bodoh lah gitu. Gak ada yang sempurna lah intinya ya. Jadi tahun berapa ya, pokoknya waktu gue SMP 2002 2003 tuh, 2000 berapa sih yang gereja di Tangerang itu ditutup, dipaku, dirusak, dibakar, dibom. Tahun berapa sih guys? Di situ gue nangis banget, emosi gue memuncak, meledak-ledak gitu loh, ngeri. Pokoknya gue apa ya, emosi, benar-benar emosi banget. Di situ gue menghujat Tuhan Yesus. Gue hujat dia. Gue bilang dia bodoh. Gue bilang dia Tuhan anjing. Maaf ya. Gue bilang dia babi. Dasar babi, kau Tuhan anjing, gitu kan. Maaf. Melihat gereja dirusak, dipaku, apa nggak tau lah, diapain itu, dihancurkan. Gue hujat Tuhan, padahal rumahnya yang dihancurkan. Itulah bodohnya saya kan. Gila, bodoh atau apa nggak tahu. Kemasukan setan kali gue ya. Rumah Tuhan dihancurkan, gue malah menghujat Tuhan. Gila nggak gue? Iya benar. Kok malah Tuhan yang disalahkan gitu ya kan? Roh Kudus datang, hei, yang dirusak rumah Tuhan, kok yang disalahin Tuhan Yesus? Terus sadar juga, langsung spontan refleks. Detik itu juga gue sadar, minta ampun. Gue udah buat dosa. Gue bersujud, Tuhan ampuni gue, Tuhan Yesus ampuni gue, ampun, mohon maaf sebesar-besarnya. Nangis gue, menjerit. Aduh, kalau gue praktekkan gilanya gue memang benar-benar ya. Kalau orang waras melihat kelakuan gue itu pasti bilang gue gila. Bener juga sih, orang rumah Tuhan yang dirusak, gue ngujat Tuhan Yesus pula ya kan. Yesus aja gak terima rumahnya diperlakukan gitu, kok gue hujat dia pula. Di situ gue dapat ayat, enggak, pokoknya bahasa Alkitabnya enggak saya pakai ya, ini bahasa biar kita ngerti aja, bahasa sehari-hari manusia. Yang gini, aduh sakitnya kaki loh, gue mau bilang apa tadi ya, rumahnya gini, lah ilah, lupa lagi mau bilang apa. Jadi kan udah dibakar, terus tiba-tiba itu gereja kan udah dibakar kan. Tuhan Yesus kan doa nih, jangan gitulah, jangan rusak. Oh ini Tuhan Yesus bilang gini, kan Roh Kudus bilang bukan salah Tuhan Yesus itu menciptakan segala sesuatunya baik gitu loh ya kan, tetapi si Lucifer nih yang merusak gitu loh. Jadi pekerjaan Tuhan Allah dirusak oleh Lucifer semua. Ngeri kan? Tapi yang kita salahkan Tuhan gitu loh. Jadi Roh Kudus itu kayak menuntun kita gitu loh, jangan asik menyalahkan Tuhan aja gitu. Jadi benar juga sih kalau kita renungkan, rumah Tuhan yang dihancurkan kok kita nyalakan Tuhan, menghujat Tuhan gitu kan. Gue langsung benar-benar bertobat-tobatan ilahi lah di situ. Ampun Tuhan Yesus, ampuni gue, sujud gue
tutup pintu kamar, gue nggak pernah ya di depan orang berteriak-teriak berdoa gitu, nggak. Tutup pintu, masuk kamar, bersujud. Ini tempat tidur kan, ini gue gini sujud ya, dalam posisi sujud gue gitu berdoa, nangis dari hati ya kan. Aduh, batin gue perih nangis. Tuhan ampuni gue nggak tahu. Jadi waktu itu gue bilangnya, aku doanya, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku udah salah, aku udah jahat sama Tuhan, aku udah kasar gitu ya. Gue bilang Tuhan Yesus jahat, padahal ya tahun 2010 kalau nggak salah atau tahun berapa gue dibawa tuh terdampar ke Tangerang. Cek dan recheck, dibuktikan semuanya. Ternyata kenapa gereja itu dirusak? Akibat dosa. Akibat dosa. Ternyata orang-orang Kristen di Tangerang itu ya namanya Kristen kasar kan ya, mungkin ada yang sakit hati lah gitu, nggak terima, akhirnya gereja sasarannya gitu. Nggak ada gunanya mereka gereja kalau mulutnya lantam gitulah istilahnya. Benar sih, gue nggak pernah ganggu orang Kristen di sana, gue diserang nggak tahu kenapa. Itu sakit banget. Dari situ gue langsung janji nggak mau menyalahkan Tuhannya, entah Tuhan Yesus, entah Tuhan Allah lah. Pokoknya dari situ lah intinya ya perasaan gue gitu kan. Setelah itu gue percaya bahwa sampai detik ini Tuhan Yesus itu nggak pernah, kayak istilahnya kan kalau dibom gereja itu merusak, menghancurkan gitu kan. Tuhan Yesus nggak pernah jahat sama kita. Kalau dia jahat, dia nggak akan menciptakan kita gitu loh. Padahal kita udah buat dosa, dia masih ampuni gitu. Beda dengan Roh Kudus. Jadi judul video kita ini kan tentang Roh Kudus ya. Nah, Roh Kudus lah yang paling banyak berperan setelah kenaikan Yesus ke surga kan. Jadi sekarang yang di bumi yang diutus Tuhan Yesus itu, yang datang kepada kita itu Roh Kudus, artinya roh penghibur di saat kita sedang sedih, sedang berduka. Jadi Roh Kudus itulah yang selalu menghibur saya. Kalau kalian nggak tahu ya siapa yang menghibur kalian, makanya kalian melihat gue kayak kaya gitu, padahal gue miskin banget, hancur banget. Kalau kalian tahu aslinya gue, sakit banget hidup gue. Kenapa gue nggak mau nikah sampai sekarang? Karena gue nggak mau menyusahkan hidup orang. Pasti susah hidup laki-laki yang menikah sama gue. Banyak laki-laki kaya, maaf ya Yuyung, maaf sebelum gue kenal kamu, udah banyak laki-laki kaya yang gue tolak karena gue tahu gue miskin. Kalau menurut kalian miskin kan, ya udahlah, gue nggak punya harta, gue cuman tukang, apa ya dibilang, dulu umur 5 tahun nyari keong, dari umur 5 tahun cuci piring sampai sekarang. Padahal di sekolah juara, tapi dunia gak memberikan kesempatan kepada gue untuk menikmati hasil keringat gue sendiri. Udah kerja jadi pembantu pun, lihat apa yang dilakukan oleh mamamu, si Grace itu, Yuyung. Kalau Roh Kudus gak datang sama gue, mungkin gue udah bunuh diri. Benar, gue gak bohong. Sampai detik ini ya, 30 tahun hidup gue, udah pernah 3 kali hampir mau bunuh diri. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan, ya menurut gue Tuhan lah itu yang mengutus para hambanya menegur gue. Ada hamba yang menggagalkan aksi bunuh diri gue. Betapa sakitnya hidup ini.
Kalau gue nangis depan kalian, gue akan bilang itu acting, padahal gue hanya tidak ingin dikasihani oleh kalian aja. Terkadang gue nangis beneran itu sakit banget. Jadi Roh Kudus lah yang paling banyak berperan dalam hidup gue, makanya gue bisa hai guys, ceria, ye 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 ye. Kalau gue ketawa kuat-kuat itu bukan happy namanya, itu gue lagi terkena masalah, menghibur diri sendiri ya, untuk menghindari pikiran-pikiran bodoh, pikiran-pikiran tolol, pengen bunuh diri. Akhirnya gue ceria, ye. Kalau kalian melarang gue seperti itu, mungkin gue nggak akan bisa kuat menjalani hidup ini. Dari kecil gue selalu bantu orang, tolong orang, tapi sampai detik ini gue sering dihancurkan orang. Menjijikkan. Sering kurangan makan, bukan karena puasa ya, benar-benar akhirnya jadi puasa karena nggak ada makanan. Tapi gue nggak bilang puasa lah itu, soalnya kan nggak ada niat mau puasa, memang nggak ada uang untuk beli makan. Dipecat kerja sana sini, aduh sakit banget. Gak tahu, gue nggak pernah melawan, dia nyuruh. Contohnya mama si Yuyung ya, udah tahu baju yang kena luntur, disuruh direndam. Gue pisahin loh, kan gue punya otak gitu loh kan, baju luntur. Terus sama baju si Yuyung sengaja memang biar si Yuyung benci sama gue dipecat gitu kan, atau istilahnya gue ditampar dulu sama si Yuyung, habis itu gue dipecat. Aduh ngeri lah, nggak tahu. Tuh gue pernah jadi pembantu padahal tamat sekolah SMK. Awalnya gue nggak mau jadi pembantu, tapi mereka bilang pantesan aja lonte ya? Semua orang percaya kalau gue lonte. Maaf cakap ya, gue hubungan seks dengan siapapun nggak pernah. Akhirnya terpaksa gue mau menerima jadi pembantu. Gue diusir ke sana kemari, nggak tahu, nggak ada yang nampung, sakit banget, nggak ada yang ngakui keluarga. Gue diolok-olok, sakit, dituduh ini itu, sakit banget, nggak ada siapa-siapa. Orang yang punya otak pasti berniat mau bunuh diri aja, ngapain hidup susah kayak gitu, nggak ada siapa-siapa juga. Dari kecil nolong orang, membantu ini itu, tapi tabungan pun nggak ada. Jangankan tabungan, mau beli makan minum nggak ada duit. Sakit lah, hidup di dalam Tuhan itu sakit banget. Jadi jangan kalian pikir enak-enaknya aja. Ini pura-pura, ini depan kalian pura-pura happy. Makanya kalau kalian melihat gue, jangan berteman dengan gue, jangan. Gak ada uang gue untuk kalian curi. Dulu gue pernah jadi TKI, gaji gue habis dulu semua dimakan penyalur. Anehnya kalau polisi tahu, ada orang yang cerita gitu kan, polisi tahu cerita gue. Anehnya gini loh, nggak tahu ya, gue bukan mau nyalahkan polisi nih atau menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapapun. Justru gue menyalahkan diri gue sendiri, jadi bingung kenapa gue terlahir di dunia ini gitu. Mendingan mati aja. Sakit banget ini.
polisi pernah bilang, kenapa dia nggak bikin laporan kalau memang dia jadi korban. Ngeri ya. Sementara di satu sisi kalau gue bikin laporan, tuntutan dari kerajaan surga harus mengampuni. Karena Yesus sendiri mati di kayu salib, ya, mengampuni. Akhirnya dia yang bertata di kerajaan surga. Gue takut sama Tuhan, saking takutnya ya nggak berani bikin laporan ke polisi, walaupun gue korban. Tapi puji Tuhan karena dari keluarga gue banyak yang polisi. Kalau lebih dari 2 orang itu udah termasuk banyak. Akhirnya mereka, awalnya waktu itu mereka bertanya, kasus gue apa, masalahnya, mau mereka bantu. Gue yang korban, gue yang benar, punya rasa takut. Kenapa jadi gue yang takut gitu ya kan? Padahal gue korban. Takutnya bukan sama polisi, takutnya bukan karena nanti gue yang di penjara gitu. Perasaan gue kan benar gitu loh kan. Takutnya sama Tuhan. Loh, di akhirat nanti gue dihakimi dong. Gue nggak ngampuni. Tuh kenapa tiba-tiba jadi bodoh otaknya gitu ya kan. Tadinya udah niat, ini tindakan kriminal ini kayak gini gitu kan, harus dilaporin ke polisi, udah gitu hati pikiran ngomong. Tiba-tiba setelah keluarga gue datang mau pokoknya membahas kasus itu ya kan, mau memproses ke jalur hukum, gue bilang jangan, udah stop, udahlah, gak usah, biarin aja. Gila nggak? Otak Kristen gila kayak gini. Semua orang yang jahat sama gue, akhirnya gue permalukan. Ya, Roh Kudus itu datang, suaranya bilang, kembalikan apa yang mereka tabur. Gue kan gak bisa, istilahnya kan uang gue udah diambil nih, kurang lebih 30 juta lah itu dulu ya. Udah banyak banget itu, tahun 2010 woy. Jadi istilahnya gini, uang gue gak bisa gue dapatkan kembali kan. Nah, cara gue untuk menegur dia, gue permalukan supaya satu dunia tahu dosa dia. Dia malu. Akhirnya ya, orang pun udah melihat dia kan, dia pun udah susah untuk apa ya? Dibilang untuk meneruskan dosa-dosa dia itu terus ya kan. Jadi nggak jadi maling lagi dia gitu loh. Cukup uang gue yang dia curi. Tiba-tiba ada lagi kasus baru, ada yang jahat sama gue. Gilanya gue, tadinya harusnya udah gue laporin ke polisi, detik itu juga dia pasti di penjara. Gilanya gue, Roh Kudus itu datang lagi atau apa, atau memang gue memang terlahir seperti itu. Gila gitu loh, harus mengampuni. Aduh, tiba-tiba kayak dihakimi sendiri kan. Mau masuk surga katanya, tapi mengampuni gak bisa. Yesus aja mati di kayu salib gitu loh. Kayaknya terhakimi sendiri gitu kan. Kalau aku mencebloskan ini ke penjara, upahku di surga apa? Dan aku harus mengampuni orang. Ini orang harus diampuni, tapi harus kita bikin bertobat juga. Kita kasih pelajaran. Kita yang negur dia gitu loh. Jangan biarkan gitu aja merajalela dia. Tegur dia atas perbuatannya, permalukan. Roh Kudus bilang kembalikan apa yang dia tabur. Itulah cara yang terbaik untuk membuat orang bertobat. Ya, siapapun itu. Roh Kudus baik. Percuma kita laporin ke polisi, dia di penjara, keluar lebih gila lagi dia. Ya kan? Kita tegur dia, kita buat apa yang dia buat, dia akan sadar yang kita buat sama dia itu kan dosa. Berarti perbuatan dia selama ini sama kita itu dosa. Sadarlah dia, bertobatlah. Ada lagi kasus baru gitu loh. Nggak habis-habis. Gue pikir tadinya gini, gue pikir kan, kalau gue ampun ini orang, masalah gue udah selesai, habis gitu kan, gue akan happy selamanya.
satu masalah selesai, 1000 masalah datang. Begitu, 1000 masalah selesai, 2000 datang, 20.000 datang. Nggak habis-habis masalah selama hidup, nggak habis-habis. Nggak tahu kalau udah mati mungkin nggak habis juga, masih ada kehidupan setelah kematian, masih ada tertulis di Alkitab. Terkadang gue juga nggak ngerti tuh Alkitab. Pusing nih kepala. Kalau bukan Roh Kudus yang menuntun gue, bisa botak gue. Apalagi gue orangnya pelupa loh. Baca lupa, aduh ini tadi apa gitu loh. Roh Kudus datang lagi. Kalau nggak ada Roh Kudus, nasib. Ya gitulah guys. Banyak banget cerita bodohnya gue, yang bodoh-bodoh banget. Pokoknya apa ya? Kalian pasti bilang ini anak berbohong ini gitu kan? Enggak, itu semua gue alami. Apalagi kalian lihat tangan gue, tangan orang yang nggak pernah kerja katanya. Astaga, gue jadi pembantu di Pluit Kencana 2 bulan. Ngeri tahu, sakit, capek. Syukur dikasih makan, makanan yang busuk. Dibentak-bentak lagi, difitnah. Mending kita dimarahin karena kesalahan kita sendiri, itu enak ya kan. Ya masih apalah, bisalah kita terima gitu. Ini udah bukan kita yang salah, kita pula dibentak-bentak. Terima nggak? Udah nggak ada gajinya. Aduh. Jadi Roh Kudus lah yang berperan aktif dalam hidup gue. Makanya siapapun yang menghujat Roh Kudus binasa, nggak diampuni dosanya. Apapun itu, bertobat apapun dia, tobatan ilahi atau apa, nggak bakal nyampe. Makanya hati-hati ya. Kalau kalian nggak percaya guys dengan cerita gue ini, kalian pasti binasa, pasti. Oh ya, gini, gue bukan mau menistakan agama siapapun. Tadi kan gue bilang ada, untung gue nggak lupa ya, ada Roh Kudus pernah datang gini ke gue merenungkan tentang poligami itu. Kirain ada yang datang, motor lewat tuh kan. Jadi tentang poligami kan, kebetulan saya ini cucu si poligami itu gitu. Jadi opung kandung gue itu Batak, Islam, poligami. Sakit, mama gue nggak dikasih makan karena dia poligami, nggak sanggup, dia nggak mampu. Makanya poligami itu nggak bagus. Nggak ada manusia yang adil seperti Tuhan. Ini yang mau gue ceritain tentang Muhammad ya. Si Muhammad itu nggak pantas dipuji, dia bukan Tuhan. Roh Kudus bilang kayak gitu. Roh Kudus, saya pikir tadinya Roh Kudus bertanya sama gue kan, gini, dia datang gini, kalau si Muhammad berpoligami katanya untuk ibadah ya, kenapa itu para janda dinikahi? Kalau memang untuk ibadah, kenapa nggak dijadikan karyawan aja? Kenapa harus dinikahi? Gue pikir Roh Kudus nanya ke gue kan, gue emosi tahu. Gue lagi ngerenung hayal lagi, kenapa si Muhammad menikahi para janda itu? Kalau memang alasannya, tujuannya menikah untuk ibadah, untuk menolong, berbelas kasihan sama para janda itu, kan bisa dijadikan karyawan, kan dipekerjakan. Si gila ini, si Kristen gila ini kan, yang suka gila emosi, gitu kan, nanya ke gue pula gitu ya kan. Mana gue tahu gue bukan pelaku gitu ya kan. Tiba-tiba gila sendiri. Kayak itu suara datang sendiri gitu kan. Loh, sedeng otak gue memang benar-benar sakit jiwa ini gue ya kan. Nanya ke gue kan bukan pelaku gitu loh. Emang gue si Muhammad? Roh Kudus gini kan, kalau si Muhammad berbelas kasihan sama janda itu, seharusnya dipekerjakan aja, gak usah dinikahi gitu kan.